Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiah Indah Maharani dengan NPM 20106310900034. Saya dari kelas 1A Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi pada hewan dan tumbuhan. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan bentuk rupa dan sifat suatu jenis makhluk di alam sebagai upaya adaptasi atau penyesuaian diri dengan perubahan kondisi dan situasi tempat hidupnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi didorong oleh 2 mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan variasi genetik. Evolusi menurut para ahli, yang pertama ada teori Lamarck, yang dikenal juga dengan teori perolehan yang terwariskan secara genetik. Awal abad ke-19 atau 1809, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip perolehan lingkungan dapat diwariskan secara genetik atau acquired inheritance. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian atau alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Yang kedua ada teori evolusi Weismann. August Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini bermakna bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Evolusi pada hewan, badak atau rhinoceros. Badak adalah perkembangan evolusi dari kuda dan tapir. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, badak primitif atau superfamily Rhinocerotoidea pertama muncul hanya seukuran anjing besar yang bernama Hiracius. Rhinoceros atau badak berasal dari bahasa Yunani yaitu rhino yang artinya hidung dan ceras yang berarti cula atau tanduk. Di antara hewan mamalia, badak dan tapir adalah yang terdekat kekerabatannya. Pada awal masa Eosen terdapat hewan berukuran kecil yang disebut Homo galax sebagai moyang badak dan tapir dan merupakan keturunan langsung dari jenis awal kuda, yaitu Hyracotherium atau Eohippus atau sekarang disebut Proterohippus. Badak purba merupakan satwa atau hewan hasil evolusi antara jenis kuda dan tapir purba. Ketiga jenis binatang purba tersebut merupakan keluarga satwa berkuku ganjil atau Perissodactylae, dan famili Perissodactylae tercatat telah hidup sekitar 54 juta tahun yang lalu. Keturunan keluarga Perissodactylae ini sekarang memiliki 3 famili, yaitu Equidae atau kuda, Tapiridae atau tapir, dan Rhinoceratodea atau badak. Ketiga famili ini bukan keluarga besar, di mana Equidae hanya memiliki 7 jenis kuda, Tapiridae hanya memiliki 4 jenis tapir, dan Rhinocerotidae memiliki 5 jenis badak. 2 di antara dari kelima jenis badak tersebut hidup di Indonesia, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Pada awal zaman Eosen muncul badak purba pertama yang disebut Hiracius atau sebutan ilmiahnya primitif rhinoceros. Hiracius besarnya hanya seukuran anjing besar dan bentuk rupanya mirip kuda, namun ujung hidungnya mirip tapir dan ada tonjolan kecil di atasnya. Penyebutan nama rhino ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidung, sedangkan ceros berarti cula dan horn yang berarti tanduk. Sejak zaman Eosen ini, keluarga badak menjadi hewan mamalia yang paling luas penyebarannya di muka bumi ini. Ini adalah gambar dari Hiracius atau primitif rhinoceros. Pada peralihan zaman Eosen ke zaman Oligosen, yaitu antara 30 sampai 40 juta tahun sebelum Masehi, muncul badak purba kedua yang bernama Teleoceros atau disebut juga short-legged rhinoceros. Teleoceros memiliki kaki yang pendek dan gempal, berbadan besar dan bercula lebih jelas, sehingga mirip badak zaman sekarang. Ini adalah gambar dari Teleoceros atau short-legged rhinoceros.
Pada zaman Oligosen, yaitu 30 juta tahun sebelum Masehi, muncul badak purba ketiga yang bernama Paraceratherium atau disebut juga Giant Giraffe Rhinoceros. Jenis badak purba ini memiliki kepala mirip tapir, tetapi memiliki badan dan ekor seperti kuda. Paraceratherium ini merupakan jenis mamalia darat terbesar yang pernah hidup di planet Bumi. Tingginya mencapai 6 meter dan memiliki berat badan mencapai 20.000 kg atau 20 ton, yang setara dengan berat 4 ekor gajah terbesar di Afrika. Fosil badak ini ditemukan di Amerika Utara. Ini adalah gambar dari Paraceratherium atau Giant Giraffe Rhinoceros. Pada awal zaman Miosen, yaitu antara 10-20 juta tahun sebelum Masehi pertama, muncul badak purba yang bernama Juxia atau disebut juga Slender Rhinoceros, yang memiliki bentuk tubuh mirip kuda, tidak memiliki cula, dengan besar tubuh seperti gajah. Badak ini merupakan badak purba yang muncul keempat. Itu adalah gambar dari Juxia atau Slender Rhinoceros. Berikutnya muncul badak purba yang kelima yang bernama Meninatherium atau disebut juga Long Nose Rhinoceros. Jenis badak ini mempunyai hidung yang panjang serta bercula satu dan memiliki ukuran badan seperti badak putih Afrika sekarang. Ini adalah gambar dari Meninatherium atau Long Nose Rhinoceros. Pertengahan zaman Miosen pertama, muncul badak purba yang bernama Hyracoddon atau disebut juga Running Rhinoceros sebagai badak purba ke-6 yang muncul di muka bumi. Hyracoddon ini memiliki bentuk tubuh mirip kuda dan berukuran sebesar keledai. Hyracoddon merupakan badak purba yang memiliki kemampuan untuk berlari tercepat di antara semua jenis badak yang pernah ada di planet bumi. Dan ini adalah gambar dari Hyracoddon atau Running Rhinoceros. Pada pertengahan zaman Miosen, badak purba yang bernama Metaminodon atau disebut juga Marsh Rhinoceros sebagai badak purba ke-7 yang muncul di muka bumi. Metaminodon ini memiliki bentuk tubuh mirip tapir dan berukuran sedikit lebih besar dari badak putih Afrika. Badak purba ini memiliki cula pendek besar dan berujung tumpul. Dan ini adalah gambar dari Metaminodon atau Marsh Rhinoceros. Pada akhir zaman Miosen, muncul badak purba yang bernama Elasmotherium atau disebut juga Bighorn Rhinoceros sebagai badak purba ke-8 yang muncul di muka bumi. Elasmotherium ini berukuran tubuh sebesar gajah, memiliki tanduk yang sangat besar, dan memiliki panjang lebih dari 1 meter dan berbentuk kerucut. Dan ini adalah gambar dari Elasmotherium atau Bighorn Rhinoceros. Berikutnya muncul badak purba yang bernama Coelodonia atau disebut juga Woolly Rhinoceros sebagai badak purba ke-9 dan merupakan badak purba yang terakhir yang muncul di muka bumi. Jenis badak purba ini merupakan kerabat dekat dari badak Sumatera yang hidup pada zaman sekarang. Bandingkan dengan badak Sumatera pada gambar 9.2 di slide selanjutnya. Spesimen utuh Coelodonia ini diketemukan di Siberia atau negara Rusia. Yang dimaksud dengan spesimen adalah seluruh bagian tubuh hewan yang membatu. (9.1) adalah gambar dari Coelodonia atau Woolly Rhinoceros. Dan 9.2 adalah gambar dari badak Sumatera. Kelima jenis badak yang masih hidup pada saat ini adalah jenis-jenis badak yang telah berevolusi, sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan alam tersebut. Kelimanya adalah badak Jawa atau Rhinoceros sondoicus, badak Sumatera Dicerorhinus sumatrensis, badak India Rhinoceros unicornis, badak hitam Diceros bicornis, badak putih Ceratotherium simum. Dari kelima jenis badak yang ada tersebut, 3 jenis ada di Asia dan 2 jenis lainnya ada di Afrika. Indonesia merupakan negara yang memiliki
badak yang terkaya, yaitu 2 jenis dari 5 jenis yang ada dan terlengkap, yaitu memiliki badak bercula 1 atau badak Jawa dan bercula 2 atau badak Sumatera. Kenapa demikian? Karena badak India yang ada di negara India, Nepal, dan negara sekitarnya hanya 1 jenis dan bercula 1. Sedangkan benua Afrika yang memiliki 2 jenis badak, yang keduanya merupakan badak bercula 2. Evolusi pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati Tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasannya dan perbanyakannya, menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Namun demikian, pada tumbuhan paku belum dihasilkan biji seperti warga divisi-divisi yang telah dibicarakan sebelumnya. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama adalah spora. Oleh sebab itu, sementara ahli taksonomi membagi dunia tumbuhan dalam 2 kelompok saja yang diberi nama Cryptogamae dan Phanerogamae. Cryptogamae atau tumbuhan spora meliputi yang sekarang kita sebut di bawah nama Schizophyta, Ptolophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Fosil paku tertua berasal dari Kala Devon sekitar 360 juta tahun yang lalu. Diduga jenis ganggang-ganggang berevolusi menjadi tumbuhan lumut dan paku, dan pada evolusi tahap lanjut menjadi tumbuhan berpembuluh. Di masa yang silam atau jutaan tahun yang lalu, hutan-hutan di bumi kita terutama tersusun atas warga tumbuhan paku yang berupa pohon-pohon yang tinggi besar, dan kita kenal sisa-sisanya sekarang sebagai batu bara. Jenis-jenis yang sekarang ada jumlahnya relatif kecil atau lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah warga divisi lainnya, dapat dianggap sebagai relik atau peninggalan suatu kelompok tumbuhan yang di masa jayanya pernah pula merajai bumi kita ini, yaitu dalam zaman paku atau Paleozoikum. Jenis-jenis yang sekarang masih ada sebagian besar bersifat hygrofit. Mereka lebih menyukai tempat-tempat yang teduh dengan derajat kelembaban yang tinggi. Paling besar mencapai ukuran tinggi beberapa meter saja seperti pada Bryophyta. Pada Pteridophyta pun terdapat daur kehidupan yang menunjukkan adanya 2 keturunan yang bergiliran. Pada tumbuhan paku biasanya protalium lalu binasa. Akan tetapi jika tidak terjadi pembuahan, protalium itu dapat bertahan sampai lama. Sporofit itulah yang pada Pteridophyta menjadi tumbuhan paku yang tubuhnya telah dapat dibedakan dalam akar, batang, dan daun. Hal ini disebabkan karena zigot tumbuhan paku yang sekarang masih hidup itu segera pada permulaan perkembangannya selain haustorium lalu memisahkan sel-sel calon akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku dikelompokkan ke dalam 4 divisi. Yang pertama ada paku purba atau Psilopsida. Tumbuhan paku purba Psilopsida termasuk tumbuhan langka berdaun kecil, hidup di daerah tropis dan subtropis, serta tidak memiliki akar daun sejati. Paku purba yang memiliki daun pada umumnya berukuran kecil atau mikrofil dan berbentuk sisik. Batang paku purba bercabang dikotomi dengan tinggi mencapai 30 cm hingga 1 meter. Paku purba juga tidak memiliki pembuluh pengangkut. Batang paku purba mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Cabang batang mengandung mikrofil dan sekumpulan sporangium yang terdapat di sepanjang cabang batang. Sporofil paku purba menghasilkan 1 jenis spora atau homospora. Gametofitnya tidak memiliki klorofil dan mengandung antheridium dan archegonium. Gametofit pada paku purba bersimbiosis dengan jamur untuk memperoleh nutrisi. Ini adalah gambar dari paku purba atau Psilopsida. Yang kedua ada paku kawat atau Lycopsida, disebut juga paku kawat atau paku rambut. Bentuk daunnya berkawat mirip seperti pinus, ukurannya kecil, tumbuh di daerah tropis dan epifit pada kulit pohon. Sporangium terdapat pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus pada ujung batang. Strobilus berbentuk kerucut seperti konus pada pinus, oleh karena itu paku kawat disebut juga pinus tanah. Dan ini adalah gambar dari paku kawat atau Lycopsida. Yang ketiga ada paku ekor kuda atau Sphenopsida. Tumbuhan paku ekor kuda atau Sphenopsida dapat tumbuh di tepian sungai atau daerah yang lembab.
dan memiliki tinggi 1 meter hingga 4,5 meter. Batang tumbuhan ini berwarna hijau, beruas-ruas, berlubang di tengahnya, berperan sebagai organ fotosintetik menggantikan daun. Batangnya dapat bercabang, cabang duduk mengitari batang utama. Batang ini banyak mengandung silika. Ada kelompok yang batangnya bercabang-cabang dalam posisi berkarang dan ada yang bercabang tunggal. Daun pada semua anggota tumbuhan ini tidak berkembang baik, hanya menyerupai sisik yang duduk berkarang menutupi ruas. Ini adalah gambar dari paku ekor kuda atau Sphenopsida. Yang terakhir ada paku sejati atau Pteropsida. Tempat tumbuh paku sejati sebagian besar di darat pada daerah tropis dan subtropis, hidup di air, tanah, dan epifit pada pohon lain. Paku sejati diperkirakan berjumlah 12.000 jenis dari kelas Felicinae. Batang dapat berupa batang dalam atau rizom atau batang di atas permukaan tanah. Daun umumnya berukuran besar dan memiliki tulang daun bercabang. Daun mudanya memiliki ciri khas yaitu tumbuh menggulung atau circinatus. Dan ini adalah gambar dari paku sejati atau Pteropsida. Mungkin itu saja yang hanya bisa saya jelaskan tentang evolusi pada hewan dan tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.